Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, Gudangnya Ilmu. Untuk teman-teman yang baru saja singgah dan tahu channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya teman-teman bisa mengikuti update terbaru dari kita. Tentunya terkait dengan soal-soal P3K. Pada kali ini kita akan membahas tentang soal P3K untuk jurusan rekam medis dan informasi kesehatan. Tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai dari soal pertama. Seorang PMIK di rumah sakit X sedang melakukan sensus harian rawat inap. Indikator ALOS perlu dihitung untuk mengetahui angka produktivitas sebuah rumah sakit. Pada tahun 2019, angka ALOS sebuah rumah sakit adalah 7 hari. Apakah maksud dari pernyataan tersebut? A. Jarak pemakaian tempat tidur adalah 7 hari. B. Pasien pulang setelah dirawat selama 7 hari. C. Banyaknya pasien yang pulang adalah 7 hari. D. Pada tahun 2019, pasien dirawat selama 7 hari. Dan E. Rata-rata lama rawat pasien pada tahun 2019 adalah 7 hari. Oke, teman-teman bisa menjawab 5 detik dari sekarang. Sudah dapat jawabannya, teman-teman? Oke, ya betul. Jadi jawabannya adalah E. Kita akan bahas soal ini. Kata kunci yang ada pada pertanyaan adalah ALOS. Apa sih ALOS itu? Average length of stay atau rata-rata lama dirawat pasien. Jadi kita cari satu persatu mulai dari A sampai dengan E. Yang A, jarak pemakaian tempat tidur adalah 7 hari. Kalau jarak tempat tidur ini adalah TOI ya teman-teman. Pengertian dari TOI atau turnover interval, yaitu rata-rata hari tempat tidur itu kosong sampai dengan ditempati lagi oleh pasien. Jadi bukan A ya teman-teman. Untuk yang B, pasien pulang setelah dirawat selama 7 hari. Kita kunci dulu lah ya yang B ini. Pasien pulang setelah dirawat. Kita ke C. Banyaknya pasien yang pulang adalah 7 hari. Tentunya bukan banyak pasien ya, karena ALOS ini satuannya hari. Yang D, pada tahun 2019 pasien dirawat selama 7 hari. Bukan ya teman-teman, ini bukan rata-rata ya teman-teman ya. E, rata-rata lama rawat pasien. Nah, ini adalah yang kita cari. Kata kuncinya di sini adalah rata-rata lama dirawat. Jadi jawaban yang benar adalah E. Kita ke soal selanjutnya. Seorang PMIK menghitung nilai BTO di suatu rumah sakit dengan hasil 45 pasien pada bulan April tahun 2022. Kondisi tersebut kemungkinan besar akan mempengaruhi tingkat keselamatan pasien apabila tidak dilakukan peningkatan kebersihan dari petugas rumah sakit. Apakah yang terjadi pada pasien dengan kondisi tersebut? A. Kejadian pasien dekubitus. B. Kejadian infeksi dengan jarum suntik. C. Kejadian infeksi transfusi darah. Dan D. Kejadian infeksi nosokomial. Oke, dan jawabannya adalah D. Kejadian infeksi nosokomial. Kita perhatikan soalnya, kata kuncinya adalah BTO, yaitu rata-rata jumlah pemakaian tempat tidur di suatu rumah sakit. Jadi pemakaian tempat tidur di rumah sakit itu bisa kurang dari rata-rata atau bisa melebihi dari angka standar. Apabila kurang dari standar, maka bisa diartikan pemanfaatan tempat tidurnya masih kurang. Artinya kondisi rumah sakit masih perlu ditingkatkan begitu ya. Kalau lebih dari standar, maka tempat tidur itu sering ditempati oleh pasien.
Apabila sering ditempati, apa yang terjadi? Kata kunci yang kedua kita lihat ya. Apabila tidak dilakukan peningkatan kebersihan. Nah, ini nanti berpengaruh pada apa nih ke pasien? Kita lihat pilihan jawaban A. Kejadian pasien dekubitus. Apa sih dekubitus itu? Dekubitus itu perlu kita tahu dan hafal ya teman-teman. Dekubitus ini adalah luka yang terjadi pada pasien yang memiliki riwayat tidak bisa bergerak, mobilitasnya terganggu begitu ya. Akhirnya timbullah luka-luka atau biasanya disebutnya adalah tirah baring. Contoh untuk pasien stroke yang tidak bisa bergerak, itu biasanya pasien hanya bisa tidur di kasur. Nah, akhirnya menimbulkan luka pada permukaan kulit. Jadi ini adalah luka yang bukan karena pemanfaatan tempat tidur yang berlebihan. Jadi ini karena kondisi dari pasien yang sulit bergerak. Jadi bukan yang A ya teman-teman. Untuk pilihan jawaban B, kejadian infeksi dengan jarum infus. Dari sini sudah kelihatan tidak ada kaitannya dengan tempat tidur. Jadi ini bukan. Kejadian infeksi dengan jarum infus perlu teman-teman ketahui ini adalah namanya plebitis ya teman-teman. Infeksi karena pemakaian yang terlalu lama mungkin. Yang C, kejadian infeksi transfusi darah, apalagi ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemakaian tempat tidur yang berlebihan. Untuk pilihan jawaban D, kejadian infeksi nosokomial. Nah, inilah kuncinya. Nosokomial adalah infeksi yang didapatkan oleh pasien apabila di fasilitas pelayanan kesehatan ini tidak dijaga kebersihannya. Jadi contoh pasien dengan stroke dirawat berhari-hari di rumah sakit. Ternyata pemanfaatan tempat tidur yang digunakan oleh pasien ini sudah digunakan lebih dari 55 pasien dalam 1 tahun contoh, atau dipakai 80 kali dalam setahun. Artinya bahwa tempat tidur tersebut menjadi perhatian oleh petugas di rumah sakit untuk memperhatikan kebersihannya supaya tidak menimbulkan infeksi tambahan atau penyakit tambahan kepada pasien yang menempati karena pemanfaatan tempat tidur yang berlebihan. Jadi jawabannya adalah D. Ingat-ingat ya teman-teman, nosokomial. Infeksi nosokomial yang berhubungan dengan BTO yang melebihi dari standar. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Seorang PMIK menganalisa kelengkapan dan ketepatan pengisian CPPT pada sebuah formulir. Ini setiap pemberian pelayanan kesehatan mengisi rekam medis mulai dari keluhan pasien hingga pemberian terapi yang kita singkat dengan SOAP. Terdapat kesalahan pada pengisian S. Apakah item yang dimaksud pada kasus di atas tersebut? A. Pemeriksaan fisik dan penunjang medis. B. Diagnosa. C. Terapi dan instruksi dokter. A. Keluhan pasien dan riwayat penyakit. Dan E. Hasil anamnese. Ya, dan jawabannya adalah E. Hasil anamnese. Kita lihat soal yang ditanyakan adalah singkatan dari S dari singkatan SOAP. Kita bahas satu persatu. Jadi dalam CPPT biasanya tenaga kesehatan mengisi dengan format SOAP. Jadi ini perlu dihafal ya oleh teman-teman PMIK. Untuk S ini adalah subjektif. Subjektif ini adalah keluhan yang didapatkan ketika nakes
mengidentifikasi masalah kesehatan pasien. Contohnya, pasien merasa nyeri, panas, diare. Itu dituliskan pada format S atau subjektif. Untuk O ini adalah objektif. Objektif ini contohnya adalah hasil pemeriksaan TTV seperti pemeriksaan suhu, nadi, tekanan darah itu ditulis pada format O. Kemudian A ini adalah singkatan dari assessment, yaitu diagnosa. Kalau dokter yang menuliskan di CPPT, artinya ini adalah diagnosa medis, contoh typhoid fever. Kemudian bronchopneumonia itu ditulis di A. Apabila yang menuliskan ini adalah perawat, maka yang menulis A di huruf A ini contohnya adalah masalah keperawatan seperti hipertermi atau gangguan rasa nyaman seperti itu. Kemudian P ini adalah planning. Planning adalah rencana terapi yang akan diberikan kepada pasien. Contohnya dokter memberikan terapi pemberian obat injeksi atau obat oral. Kemudian kalau perawat, planningnya itu contoh kompres dengan air atau handuk basah seperti itu ya teman-teman. Jadi kita kembali ke soal yang ditanya tadi adalah S. S itu adalah subjektif. Kita lihat di pilihan A sampai dengan E. Yang A ini adalah pemeriksaan fisik dan penunjang medis. Pemeriksaan fisik ini tadi masuk di di O ya teman-teman ya. Yang kedua pilihan B, diagnosa. Diagnosa ini tadi masuk di A. C, terapi dan instruksi masuk di P. Yang D, keluhan pasien ini masuk di S. Hasil anamnese ini masuk di O. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mohon maaf ini keliru ya jawabannya teman-teman. Ini adalah jawaban D. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Seorang petugas rekam medis menemukan kondisi minor di rekam medis sebagai kondisi utama dan kondisi yang lebih bermakna sebagai kondisi yang lain. Contoh, DU dispepsi, diagnosa sekunder, apendisitis, dan dilakukan tindakan apendektomi. Manakah aturan yang sesuai dengan kondisi di atas? A. Rule MB1, B. Rule MB2, C. Rule MB3, D. Rule MB4, dan E. Rule MB5. Oke, dan jawabannya adalah A. Kita lihat pada soal, di sini tertulis bahwa kondisi utama dan kondisi yang lebih bermakna dicatat sebagai kondisi lain. Yang minor ditulis sebagai DU atau diagnosa utama. Yang mayor atau yang lebih bermakna malah dicatat sebagai diagnosa sekunder. Kita simulasikan contohnya adalah dispepsi sebagai diagnosa utama dan diagnosa sekundernya adalah apendisitis. Kita lihat penggunaan resource terbanyak apa? Nah, ini di soal sudah diterangkan bahwa tindakan yang dilakukan adalah apendektomi. Nah, kita lihat nih dari diagnosa utama dan sekunder. Penggunaan resource terbesar adalah operasi pemotongan usus buntu. Nah, padahal diagnosa yang lebih berhubungan dengan tindakan yang dilakukan adalah apendisitis ya. Maka yang seharusnya
dijadikan sebagai diagnosa utama adalah apendisitisnya. Untuk dispepsinya ini adalah sebagai diagnosa sekunder. Tapi kita harus tahu MB1 sampai dengan MB5 ini apa saja. Untuk rule MB1, nah ini sepertinya sudah langsung kelihatan nih dari mulai pilihan A. Rule MB1 ini adalah tindakan yang mohon maaf untuk MB1 ini adalah kondisi yang dijadikan sebagai kondisi yang utama adalah kondisi yang malah minor. Minor dicatat sebagai diagnosa utama, mayor sebaliknya dicatat sebagai diagnosa sekunder. Jawabannya adalah A. Tapi kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, kita ke yang B ya teman-teman. B ini adalah rule MB2. Rule MB2 ini digunakan untuk kondisi atau diagnosa yang dicatat oleh dokter bersamaan. Diagnosa lebih dari satu, begitu ya. Lebih dari satu, dicatatnya bersamaan pada diagnosa utama. Padahal diagnosa itu tidak bisa di-coding secara bersamaan, artinya harus terpisah. Maka yang kita jadikan untuk reseleksi diagnosa atau kode diagnosa, kita lihat dulu pemakaian resource terbanyak atau kondisi yang paling mendasari pasien untuk dirawat. Maka itulah yang digunakan sebagai diagnosa utama. Dan selebihnya kita pakai sebagai diagnosa sekunder. Untuk yang rule MB3, ini kita lebih gampangnya kita pakai patokan kode R. Ini seharusnya di yang C ya teman-teman, kode R ini. Kode R adalah kode yang digunakan untuk diagnosa yang simptom. Contohnya seperti febris. Contoh lain seperti vomiting. Itu masuk di kode R. Jadi apabila kita temukan kode R atau yang kurang spesifik atau yang masih berupa tanda, bukan diagnosa yang lebih berarti atau spesifik, itu kita jadikan sebagai diagnosa sekunder. Apabila di dalamnya terdapat diagnosa yang lebih spesifik, maka itu digunakan sebagai diagnosa utama. Jadi reseleksinya seperti itu. Untuk yang D, rule MB4 ini kita ingat spesifisitas. Jadi, yang lebih spesifik pada organ yang mendasari penyakitnya itu yang kita diseleksi sebagai diagnosa utamanya. Kalau yang kurang spesifik itu jadi sekundernya. Untuk yang rule MB5 ini apabila ditemukan kondisi yang kode R, seumpama contohnya sama-sama kode R atau simptom, itu ditulis secara bersamaan oleh dokter, maka kita pilih yang paling ditulis pertama oleh dokter sebagai diagnosa utamanya. Begitu ya teman-teman. Oke, langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang PMIK melakukan perhitungan indikator penggunaan tempat tidur pada bulan Juni 2022. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil rekapitulasi sensus, didapatkan jumlah hari perawatan 2.400. Pasien keluar hidup dan mati 300 orang. Dan tempat tidurnya adalah 100 TT. Berapakah nilai TOI pada kasus tersebut? A. 1 hari, B. 2 hari, C. 3 hari, D. 4 hari, dan E. 5 hari. Oke, dan jawabannya adalah
B. 2 hari. Kita bahas soalnya. Yang diminta adalah berapa sih TOI-nya? TOI adalah turnover interval. Rumusnya adalah jumlah TT dikali dengan waktu dikurangi hari perawatan dibagi jumlah pasien keluar, hidup dan mati. Kita masukkan angka yang sudah diketahui pada soal. Jumlah TT-nya adalah 100 dikali dengan periode waktu yang ditanyakan adalah 1 bulan ya teman-teman. Pada bulan Juni. Hari perawatannya 2.400 dibagi dengan jumlah pasien keluar, hidup, dan mati. Dan jawabannya adalah 2 hari. Nah, itu tadi beberapa soal yang sudah kita pelajari bersama terkait dengan rekam medis, ada statistik, dan lain sebagainya. Semoga teman-teman yang singgah di channel ini dimudahkan untuk bisa mengerjakan soal-soal pada tes P3K. Untuk kali ini cukup sekian informasi dari kami. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa terus mengupdate soal-soal yang kita share di channel ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.